2 Samuel 16, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, saudara. Dengan judul, Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai-pegawai Raja Daud dilemparnya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Tema hari ini, saudara, berjalan di kiri kanannya. Ini adalah kisah ketika Raja Daud sampai ke Bahurim. Dan dia mendapati sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Daud dan semua tentara, semua pahlawannya menghadapi kenyataan yang sangat tidak menyenangkan, saudara. Apakah kenyataan itu? Dikatakan di sini, di 2 Samuel 16, ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Jadi ada orang dari keturunan Saul, namanya Simei bin Gera. Tidak tahu dari mana datangnya, saudara. Tiba-tiba mendekati raja dan terus-menerus mengutuk. Dia tidak berhenti mengutuk, bahkan dia mengikuti Daud dari jauh. Dengan suara yang keras, dia terus mengutuk Daud. Dari sini kita belajar, saudara, ada orang yang dengan bencinya, dengan marahnya, dengan dendamnya, memakai mulutnya, rela memakai mulutnya untuk mengutuk orang. Menurut saudara, apakah orang ini orang yang baik atau orang yang jahat? Kalau dia setiap hari mengutuk, bahkan itu ditujukan kepada seorang yang luar biasa, seorang raja, yang seharusnya dia hargai, dia hormati. Menurut saudara, apakah orang ini orang yang baik atau tidak? Yang pertama, tentu dia bukan orang yang baik. Dia orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam amarahnya, orang itu dikuasai, diikat oleh kuasa kegelapan, oleh hal yang jahat. Dia gampang sekali melakukan hal yang jahat, saudara. Dia bisa memakai apa yang ada di dalam dirinya untuk melakukan semua kejahatannya, termasuk mulutnya. Mulutnya penuh dengan kutuk, penuh dengan sumpah serapah. Kalau kita lihat orang seperti ini, pasti kita akan berpikir, pasti kita akan berkata, untuk apa dia mengutuk? Apa yang ada di dalam hatinya sehingga membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, saudara. Berita yang baik hari ini, orang yang setiap hari ada kemarahan, ada dendam di dalam hatinya, ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar, orang itu tidak kenal Tuhan. Orang itu tidak punya kasih Tuhan. Orang itu tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Yang ada adalah kejahatannya, saudara. Dan yang kedua dikatakan di sini, orang itu ingin menjatuhkan orang lain, orang yang dibencinya. Dia bukan hanya memakai mulutnya untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan, tetapi dia juga punya rencana untuk membinasakan orang. Gak heran kalau akhir-akhir ini banyak orang yang karena mulutnya, banyak orang dirugikan, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Simei, dia mencemarkan nama baik Daud. Dia tidak ingin Daud tenang dalam hidupnya. Dia tidak ingin Daud melewati perjalanannya dengan bahagia, dengan sukacita. Dia ingin mengacaukannya, saudara. Jadi orang ini ingin mengacaukan ketenangan seseorang, kebahagiaan seseorang. Orang seperti ini, dia tidak akan diam sebelum musuhnya itu, orang yang dianggap musuhnya itu, kehilangan sukacita, kehilangan kedamaian. Dan dengan kehilangan kedamaian, ketenangan, di situ dia akan jatuh. Jadi, dia memakai mulutnya untuk menjatuhkan orang. Kalau sekarang, dia memakai media sosial, apapun itu, untuk menghancurkan seseorang,
untuk menjelek-jelekan, memfitnah, bahkan memberikan kata-kata yang tidak pantas, saudara. Sudah dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang ini tentu bukan hal yang baik. Tentu bukan hal yang patut ditiru. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk memakai mulut kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan ingin dalam mulut kita penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, bukan penuh dengan kata-kata hujat. Tuhan ingin mulut kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Hari ini Tuhan ingin mendengar suara kita, suara yang indah, suara yang manis, suara yang memuliakan namanya, suara yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menguatkan orang, bisa memberi semangat kepada orang, dan bisa membawa orang datang kepadanya. Tuhan ingin membuat mulut kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, karena dari mulut kita lahir iman yang luar biasa, lahir semangat, dan lahir semua hal yang luar biasa, hal yang indah.